Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ya. Kita berjumpa lagi nih dalam video lainnya. Saya harap jangan bosan-bosan ya. Dan saya pun tidak akan bosan-bosan untuk kembali memperkenalkan diri saya sebagai pemateri dalam video ini. Perkenalkan, saya Firda Fauzia, mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang, yang kali ini akan memandu teman-teman semua untuk menjelajahi materi mengenai resiliensi kolektif masyarakat tradisional seperti yang ada di judul. Wow, impresif sekali ya temanya. Kalau begitu, seperti biasa, without any further ado, let's get started. Sebelum masuk terlalu dalam pada tema materi kita hari ini, mari kita telah terlebih dahulu dari yang paling dasar. Pada poin pertama ini akan saya jelaskan lebih dulu mengenai pengertian resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan dan berpartisipasi ketika dihadapkan dengan hal yang serba salah. Itu menurut Ravis dan juga Seth. Sedangkan menurut Boss, toleransi terhadap ketidakpastian yang panjang dan kemampuan beradaptasi, bertahan, dan tumbuh dari kesengsaraan disebut resiliensi. Kemudian menurut Smith dan kawan-kawan, berbagai definisi resiliensi dari studi-studi terdahulu menekankan pada proses adaptasi positif yang disertai kemampuan untuk bangkit dari pengalaman buruk dan menyakitkan. Menurut Smith sendiri, resiliensi merupakan konsep yang pada awalnya dikembangkan dalam konteks psikopatologi, perkembangan, dan berdasarkan pada perspektif ekologi, stres, dan coping. Jadi, dari uraian di atas dapat diambil garis besarnya adalah resiliensi merupakan bagaimana cara individu bertahan dalam kondisi apapun, seperti pada korban kekerasan rumah tangga, korban bencana alam, seorang ibu dikaruniai anak yang autis, anggota polisi yang sedang mengalami kejenuhan pada suatu pekerjaan, dan masih banyak lagi problematika hidup yang harus membutuhkan resiliensi ini. Karenanya, resiliensi itu sangat berperan penting untuk membantu mengurangi setiap problem-problem yang dialami seseorang tersebut dengan cara memberikan motivasi positif dari orang-orang terdekat ataupun dari diri sendiri. Lalu bagaimana sih pengertian dari resiliensi kolektif itu sendiri? Mari kita bahas ke poin berikutnya. Resiliensi kolektif menurut Kiermaier merupakan gagasan tentang bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui pengembangan fungsi relasi sosialnya. Resiliensi sendiri banyak digunakan dalam istilah ekologi dan psikologi untuk menggambarkan carrying capacity atau daya tahan dan kemampuan untuk mengatasi diri dari tekanan dan stres. Seperti halnya individu, masyarakat juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi permasalahan hidup dan mengusahakan keberlanjutan hidupnya. Pengaruh faktor ekonomi sangat berperan besar dalam menentukan daya kebertahanan atau resiliensi suatu kelompok masyarakat. Terdapat 3 cara pandang yang masih belum tepat terhadap pemaknaan keragaman sebagai modal budaya, yaitu yang pertama, pemahaman keragaman yang diwarnai oleh semangat religius dan budaya sosiokultural. Yang kedua, adanya keragaman religi dan budaya yang dimanfaatkan sebagai alasan untuk melakukan pencampuran atau antara ajaran agama dengan tradisi ritual dalam suatu kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, adanya keragaman religi dan budaya yang dimanfaatkan sebagai alasan untuk terjadinya asimilasi dari tradisi dan religi yang satu menyesuaikan dengan yang lain. Nah, hal ini semakin bias saat salah satu kelompok masyarakat merasa lebih dominan memandang yang lain atau sebaliknya. Ketiga cara pandang ini yang sering menimbulkan ketegangan dalam menerjemahkan keragaman sosiokultural sebagai modal yang melibatkan partisipasi aktif setiap entitas, yaitu sesuatu yang memiliki keunikan dan berbeda untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemartabatan secara bersama. Ketegangan semacam ini akan berwujud menjadi konflik-konflik sosial yang masif saat kepentingan kekuasaan, politik, atau ekonomi terlibat di dalamnya. Tentu ya, ketiga cara pandang di atas sering pula dimanfaatkan untuk memarginalisasi kelompok-kelompok masyarakat minoritas yang pada umumnya tingkat pendidikannya masih rendah. Daya resiliensi masyarakat yang demikian ini akan terus menjadi lemah. Kelompok masyarakat semacam ini akan semakin rentan dalam ketidakberdayaan kolektif. Poin selanjutnya atau poin yang ketiga ada pendidikan multikultural untuk membangun resiliensi kolektif.
Membangun resiliensi paralel dengan upaya membangun manusia menuju kehidupan yang lebih sehat. Sebagai upaya dinamis di tengah masyarakat, membangun resiliensi menyediakan ruang interaksi antara aspek psikologis manusia dengan lingkungannya, menurut Bernhard. Interaksi semacam ini akan mengembalikan dan memperkuat identitas budaya, khususnya bagi masyarakat tradisional. Keterkaitan antara resiliensi masyarakat dan lingkungan alam bersifat resiprokal atau saling beralasan. Untuk kelompok masyarakat tradisional yang masih memiliki kebiasaan mengambil dan meramu dari alam. Untuk memperkuat resiliensi masyarakat tradisional selalu berfokus pada kehidupan anak-anak, keluarga mereka, dan tradisi mereka dalam menjalani hidup sehari-hari yang masih terikat dengan sistem natural lingkungan alam tempat mereka hidup. Menurut Mestern, penguatan identitas etnik pada pribadi-pribadi yang berasal dari kelompok masyarakat tradisional yang terpinggirkan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan kesadaran. Kemudian ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultur dalam rangka menguatkan identitas etnik menurut National Council for the Social Studies atau NCSS adalah sebagai berikut. 1. Keragaman etnik dan budaya harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu kelompok termasuk unsur keluarga dan masyarakat. 2. Keragaman etnik dan budaya harus ditujukan untuk menguatkan, melekatkan, dan meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. 3. Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan, utamanya akses pendidikan dan ekonomi, harus diberikan untuk seluruh golongan dan kelompok etnis. Yang keempat, pengenalan identitas etnik dan budaya harus ditunjukkan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana yang demokratis. Oke, poin terakhir atau poin keempat dari video ini atau materi ini yaitu bentuk resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Tradisi tahlilan merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut Muhammad Sholihin menjelaskan bahwa tradisi tahlilan atau kendurenan digunakan oleh Sunan Ampel untuk mengganti tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satu upacara yoga tantra dalam bentuk upacara pancamakara atau malima yang meliputi mamsa, daging, matsya ikan, madya minuman keras, maituna bersetubuh, dan mugro bersemedi. Mereka melakukan upacara maklima, membentuk lingkaran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Lalu di tengah lingkaran tersedia makanan seperti daging, ikan, serta minuman keras. Setelah makan dan minum sampai mabuk, para peserta bersetubuh ramai-ramai. Setelah nafsu perut dan syahwat terlampiaskan, mereka melakukan semedi. Tradisi tersebut pelan-pelan diganti oleh Sunan Ampel dengan keduran, di mana upacara ritualnya terdiri dari kaum laki-laki berpakaian agamis, mengepung tumpeng, minum teh manis, dan makan bersama. Selebihnya dibawa pulang sebagai berkat atau nasi barokah karena sudah mengalami pensucian melalui doa. Dari simbol-simbol keberagamaan itu tidak hanya sebagai pemenuhan religiusnya saja, akan tetapi lebih dari itu mampu membangun solidaritas sosial, resiliensi, bahkan bisa saja sebagai mediasi untuk kekuatan politik dan pembangunan bangsa. Alright good people, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tanpa bosan-bosan saya tetap ucapkan permintaan maaf apabila dari penjelasan tersebut terdapat salah kata, pengucapan, pelafalan kata, dan kesalahan lainnya. Mohon dimaafkan ya, karena kesalahan datangnya dari manusia dan saya adalah manusia. Dan juga tentunya saya ucapkan beribu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik video ini untuk menjadi bahan pembelajaran kalian semua. Akhir kata dalam video ini saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan jangan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.